anti nguras dompet, 5 HP 2 jutaan spek gokil yang bikin ngiler di tahun 2025. Hello, what's up guys? Balik lagi bareng gue, partner kalian dalam memilih gadget yang worth it. Kali ini kita mau ngobrolin topik yang paling sensitif tapi paling dicari, HP murah, spek dewa. Khususnya di segmen 2 jutaan. Dengerin baik-baik ya. Kalau kalian masih mindset bahwa HP 2 jutaan itu cuma buat nelpon dan WhatsAppan doang, kalian salah besar. Tahun 2025 ini bener-bener jadi game changer. Pabrikan smartphone sekarang udah nggak ada akhlak baiknya. Mereka nebar chipset super kencang, layar AMOLED smooth, dan fast charging kilat ke HP-HP dengan harga super terjangkau. Intinya gini, budget santai, tapi kalian bisa dapat experience yang hampir kayak flagship. Siapa coba yang gak excited? Gue udah kurasi abis-abisan. Ini dia 5 HP 2 jutaan yang performanya dijamin bikin kalian teriak, wow! Siap-siap cek saldo? Ini list wajib buat kalian yang mau upgrade tanpa harus jual ginjal. Yuk, kita langsung gaspol bedah spesifikasinya. Yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 14. The legendary Redmi Note 14 versi 4G muncul sebagai model paling murah dan rendah di serinya. Seriously, seri sejuta umat ini hadir di awal tahun 2025 secara global, termasuk Indonesia. Kalau budget kalian super terbatas, jelas model ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Meskipun jadi yang paling murah, Redmi Note 14 berani kasih fitur menarik terutama di performa. Dia sudah pakai chipset andalan kelas menengah Helio G99 Ultra. Ini chipset yang performanya tinggi buat main game. Layar AMOLED 120Hz yang tajam, stereo speaker dengan Dolby Atmos, baterai lega 5500 mAh dengan fast charging 33 watt, dan kamera utama 108 megapiksel yang oke buat harian. Sayangnya dia downgrade di kamera karena nggak ada lensa ultra wide. Tapi guys, dia sudah pakai Android 14 dengan HyperOS dan ada jaminan upgrade panjang sampai 4 kali. Plus sensor sidik jari di bawah layar. Tampilannya juga stylish dan elegan dengan sertifikasi IP54. Harga sekarang Rp2.230.000. Link pembelian di bawah layar ya. Selanjutnya ada Oppo A78. Oppo A78 versi 4G ini emang hadir lebih dulu, Juli 2023. Tapi harganya sekarang turun ke 2 jutaan dan ini jadi pilihan menarik banget. Kalian harus tahu, pemangkasan harga ini kayaknya cuma berpengaruh di chipset aja. Bahkan A78 4G ini malah naik kelas di beberapa sektor dibanding versi 5G-nya, mulai dari layar, memori, fitur, sampai fast charging-nya. Desain Diamond Matrix-nya cantik banget. Dia pakai layar AMOLED FHD Plus yang jernih, performa chipset yang oke, dan baterai awet dengan fast charging 67 watt. Gila, 67 watt di harga segini. NFC dan fingerprint under display juga udah ada. Kelemahannya? Sama kayak Redmi, nggak ada kamera ultra wide dan mungkin kurang cocok buat konten creator yang butuh spek video dewa. Tapi untuk penggunaan harian dan casual gaming, ini bisa diandalkan. Harga sekarang Rp2.288.000. Link pembelian di bawah layar. Selanjutnya ada Samsung Galaxy A17. Nah, ini dia perwakilan dari Samsung. Samsung Galaxy A17 varian 4G LTE adalah penerus A16 dan dia bawa value yang gak main-main. Yang menarik, dia pakai layar Super AMOLED yang terang dan dilindungi oleh Gorilla Glass Victus Plus yang kuat. SoC Helio G99 dan RAM 8GB menawarkan performa yang kencang, enak buat main game. Dua keunggulan utama, jaminan update OS panjang sampai 6 kali dan punya fitur keamanan Samsung Knox Vault. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS dan ada kamera ultra wide. Ini nilai plus yang gak dimiliki dua pesaing di atas. Minusnya, mono speaker, nggak ada audio jack, dan layar masih pakai poni yang terkesan jadul. Tapi kalau kalian cari jaminan software dan durability, Samsung A17 adalah jawabannya. Harga sekarang Rp2.879.000. Link pembelian di bawah layar ya. Selanjutnya ada Poco M7.
Poco M7, penerus M6, hadir dengan harga rilis yang nggak jauh beda, di 2 jutaan kecil. Poco selalu identik dengan ekstrim. Dan di M7 ini, ekstrimnya ada di baterai. 7.000 mAh, super awet, siap menemani aktivitas lebih dari 2 hari. Plus, layarnya 6,9 inci dengan refresh rate 144 Hz adaptif. Itu spek layar kelas Asus yang dibawa ke kelas 2 jutaan. Dia mendukung fast charging 33 watt, sudah pakai Android 15 dengan HyperOS 2, dan bahkan terintegrasi Google Gemini. Tapi jangan ekspektasi terlalu tinggi di performa gaming berat. Frame gak stabil, bodinya juga terasa bulky dan berat karena baterainya yang besar itu, dan cuma dibekali speaker mono. Tapi kalau fokus kalian adalah baterai super awet, layar luas mulus, dan fitur kekinian, NFC, IR Blaster, Poco M7 adalah raja di segmen ini. Harga sekarang, Rp2.098.000. Link pembelian di bawah layar ya. Yang terakhir ada Vivo V40 Lite 4G. Vivo V40 Lite 4G hadir untuk menjawab keluhan V40 yang terlampau tinggi. Dia bawa tampilan desain flat yang premium dan fokus utamanya ada di kamera. Kamera 50 megapiksel yang bisa diandalkan dengan dukungan fitur jagoan Vivo, AI Aura Light, flash yang bikin hasil potret kalian makin ciamik. Yang paling menggemparkan di kelas harga ini, fast charging 80 watt. Cuma butuh 15 menit terisi daya 45%. Gokil! Layar AMOLED 120 Hz yang luas dan keberadaan stereo speaker lantang bisa sampai 300% melengkapi paketnya. Kekurangannya, nggak ada kamera ultrawide lagi-lagi, dan performanya bukan yang terbaik di kelas harga ini. Tapi kalau kalian cari desain premium, charging tercepat dan hasil kamera selfie yang oke, Vivo V40 Lite 4G patut kalian pertimbangkan. Gimana guys? Pilihan di harga 2 jutaan tahun 2025 ini bener-bener nggak kaleng-kaleng kan? Semua pabrikan berlomba kasih chipset kencang dan fitur premium. Jadi kalian tim yang mana nih? Redmi dengan upgrade software dan G99 Ultra, Oppo dengan 67 watt charging, Samsung dengan durability dan OIS, Poco dengan baterai 7.000 mAh dan 144 Hz, atau Vivo dengan 80 watt fast charge. Sekian dulu bedah gadget kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review dan update menarik lainnya dari gue.